Pun. Yang terhormat Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Lampung, Bapak Agung Erianto Juliandono. Yang kami hormati statisisi Madya selaku narasumber pada Peduli Statistik Series ke-6, Bapak Hardianto. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, statisisi Madya Badan Pusat Statistik se-Provinsi Lampung, serta seluruh peserta peduli statistik yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dipertemukan dalam acara peduli statistik program edukasi literasi statistik. Pada hari ini, Jumat 27 September 2024 secara daring melalui Zoom Meeting. Peduli Statistik adalah program edukasi literasi statistik. Acara ini merupakan salah satu bentuk pengembangan layanan publik BPS, yaitu layanan konsultasi yang bertujuan meningkatkan literasi statistik dengan menghadirkan praktisi ahli di bidangnya. Program kali ini mengambil tema Mengurai Kemiskinan Provinsi Lampung. Para peserta peduli statistik yang berbahagia, sebelum memulai peduli statistik, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik hadirin yang kami banggakan, selanjutnya adalah sambutan yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Lampung yang sekaligus membuka secara resmi acara peduli statistik. Kepada Bapak Agung Erianto Juliandono SSTMM, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Arini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Ibu peserta peduli series BPS Provinsi Lampung yang hadir secara virtual dalam acara sharing session pada hari ini, baik dari kalangan pemerintah, organisasi masyarakat, akademisi, maupun rekan-rekan pemerhati sosial ekonomi Provinsi Lampung. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan limpah dan rahmat dan karunia-Nya, kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul secara virtual dalam acara sharing session peduli series ke-6 pagi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, peduli series ke-6 ini menjadi lebih spesial karena bertepatan dengan eh, Hari Statistik Nasional yang baru kita rayakan kemarin ya, tanggal 20 September. BPS Provinsi Lampung sebagai kepanjangan BPS di daerah terus berupaya untuk menghadirkan layanan-layanan yang menjangkau masyarakat. Peduli Series merupakan acara sharing session secara virtual kepada masyarakat luas dengan mengangkat tema-tema hangat yang ada di tengah masyarakat. Acara yang dikemas dengan nama Program Edukasi dan Literasi ini merupakan upaya konkret BPS Provinsi Lampung untuk meningkatkan literasi statistik masyarakat. Melalui acara ini, peserta diberikan ruang untuk bisa lebih memahami indikator dan data strategis yang dihasilkan oleh BPS. Mulai dari konseptual indikator, dari mana angka-angka tersebut dihasilkan, bagaimana teknik penghitungannya, dan bagaimana cara membaca serta memaknai angka atau indikator tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita memasuki peduli seri ke-6 yang akan membahas isu sangat krusial, yaitu dengan tema kemiskinan. Sebagai sebuah tantangan yang masih dihadapi banyak negara, termasuk Indonesia, kemiskinan bukan hanya terkait masalah ekonomi, tetapi juga dapat bersifat multidimensi dan menyentuh berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Acara ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara kita. Dengan menghadirkan para narasumber yang berpengalaman, kami berharap dapat menggali pemahaman lebih dalam
mengenai indikator-indikator kemiskinan, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Selain itu, pada kesempatan yang berbahagia ini juga akan dijelaskan tentang konsep definisi kemiskinan, serta bagaimana angka tersebut dihasilkan. Bapak Ibu yang berbahagia, saya berharap diskusi ini tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga dapat memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama para pengambil kebijakan, bagaimana dapat merumuskan langkah-langkah nyata dalam penanganan kemiskinan yang terjadi di tengah masyarakat. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk saling bertukar ide dan solusi, agar bersama-sama kita dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang positif. Sebelum kita mulai, saya berharap semua peserta dapat aktif berpartisipasi, mengajukan pertanyaan, dan berbagi pandangan. Semoga acara ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat bersenang-senang dengan statistik. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari kita semua. Saya mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak ditemukan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat kita harapkan agar acara ini ke depannya menjadi semakin baik. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmi membuka acara sharing session tentang kemiskinan pagi ini. Selamat mengikuti acara, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agung yang sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara Peduli Statistik. Baik hadirin sekalian, marilah kita dokumentasikan acara hari ini dengan melakukan foto bersama. Bapak Ibu dapat memberikan senyuman terbaiknya dan juga membuka kameranya. Foto akan dipandu oleh Mas Host. Silakan, Mas Host. Ya, terima kasih Mbak Reni. Izin Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Saya ambil di halaman pertama. Halaman kedua. Halaman ketiga. Oke, baik. Sudah saya kembalikan ke MC. Terima kasih Bapak Ibu, pengambilan foto telah selesai. Selanjutnya, sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan tata tertib. Pertama, mikrofon peserta dalam kondisi mute saat narasumber menyampaikan materi. ID peserta dalam peduli statistik ini wajib mengganti nama dengan format satker, _instansi, underscore nama. Contohnya Unila underscore Yosep atau BPS 1800 underscore Eva. Peserta menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Sesi tanya jawab dilakukan secara interaktif, dipandu oleh pemandu acara setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan saat narasumber menyampaikan materi, dapat disampaikan melalui kolom chat. Daftar hadir, materi, sertifikat, dokumentasi, dan virtual background dapat diunduh melalui s.id/peduli statistik. Baik Bapak Ibu, para hadirin yang kami banggakan, selanjutnya acara inti Peduli Statistik Program Edukasi Literasi Statistik seri ke-6 dengan tema Mengurai Kemiskinan Provinsi Lampung akan kita laksanakan. Penyampaian materi dan diskusi oleh narasumber kita yaitu Bapak Hardianto, SS Bapak Hardianto. Baik, saya ada pantun dulu nih Bapak Ibu. Burung dara hinggap di kakao. Cakep. Terbang melayang terasa ringan. Artinya.
Kepada Bapak Hardianto selaku narasumber, kami persilahkan. Cakep. Baik, tes apakah suara saya terdengar? Jelas, Pak. Terima kasih Mbak Reni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati salah satu nikmat-nikmat yang telah begitu banyak yang telah diberikan pada kita semua, yaitu salah satunya adalah diberi kesehatan, ya, sehingga kita bisa hadir di kita webinar kali ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat dan insya Allah kepada kita semua. Amin. Yang terhormat Pak Agung selaku Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Lampung, yang terhormat Bapak Ibu peserta yang hadir pada hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada hari ini saya izin share terkait materi yang akan saya sampaikan mengenai kemiskinan. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, kemiskinan itu memang menjadi andalan bagi para pejabat-pejabat yang pada saat ini kita ketahui akan melakukan pilkada ya di seluruh Indonesia, dan itu menjadi poin penting bagi mereka untuk membuat program-program bagi mereka. Kemudian juga pengentasan kemiskinan ini juga merupakan menjadi tema pembangunan dan berkelanjutan di seluruh dunia ya, tak terkecuali di Indonesia yang tadi telah disampaikan oleh Pak Agung ya. Dan dalam SDGs ini sudah tertera bahwa tujuan salah satu SDGs dilakukan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, penghitungan metode kemiskinan ini ada dua ya, yang selama ini kita pahami ya. Yang pertama yaitu metode penghitungan kemiskinan secara mikro ya. Yang kemudian penghitungan kemiskinan secara makro ya. Apa bedanya mikro dan makro ya? Yang pertama kalau mikro itu dia langsung ya melalui pendataan lengkap seluruh populasi itu didata. Sedangkan kalau makro hanya melalui survei ya. Kemudian apalagi perbedaan mikro dan makro? Yang kedua adalah di mana kalau mikro itu bisa mengetahui siapa dan di mana orang-orang miskin tersebut ya, yang tentunya diolah setelah pendataan lengkap ya dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sedangkan kalau makro itu bersifat agregat ya, hanya angka di wilayah A, di wilayah B ada kemiskinan sekian persen dan seterusnya. Tetapi di makro ini kita tidak bisa mengetahui orangnya di mana, siapa dan seterusnya ya. Kemudian kalau mikro itu dan makro itu sama-sama dapat digunakan untuk pengambil kebijakan ya. Tapi kalau makro hanya bersifat geografis ya, maksudnya kewilayahan ya. Kalau mikro itu bisa mengambil kebijakan berdasarkan sasaran yang disepakati, misalkan bantuan sosial dan seterusnya. Kemudian kalau mikro ya otomatis dengan melalui pendataan lengkap biaya yang dibutuhkan adalah sangat besar ya. Sedangkan kalau makro itu tidak sebesar penghitungan metode penghitungan kemiskinan secara mikro ya. Itu sebelum kita lanjut ya, kita harus memahami dulu bahwa penghitungan kemiskinan ini ada dua ya, mikro dan makro. Jadi jangan salah nih ya, nanti terkait penghitungan
yang akan kami jelaskan di sini ya. Nah, kemudian berikutnya adalah definisi kemiskinan ya. Sebelum berlanjut ke cara penghitungan, kita harus paham dulu ya, definisi kemiskinan ya. Nah, ada dua yang kita dekati. Yang pertama adalah asal penyebab ya. Kalau dari asal penyebab ini kemiskinan terbagi dua. Ya. Yang pertama adalah kemiskinan kultural, yang kedua adalah kemiskinan struktural. Ya. Kemiskinan kultural itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Apa contohnya? Misalkan ya di suatu daerah A ya, penduduknya malas. Itu termasuk kemiskinan kultural ya. Ada orang-orang miskin di situ, ternyata penyebabnya adalah karena mereka malas. Nah, itu salah satu contoh kemiskinan kultural. Atau apalagi, misalkan malas, sebagian besar penduduk di sana malas bersekolah, itu termasuk kemiskinan kultural. Ya, itu banyak contoh-contoh yang lainnya. Seperti kalau yang saya pahami di NTT itu ada perkawinan yang dimana di NTT di Waingapu, Sumba Timur itu perkawinan antara orang kaya ya, Mairamba namanya, itu untuk menikahkan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Itu seorang laki-laki, keluarga seorang laki-laki itu harus menyerahkan berbagai belis namanya ya, berbagai belis ya. Contohnya bahkan saya pernah dalam penelitian kami dulu dengan orang Jerman itu, ketika perkawinan antar orang kaya itu mas kawinnya itu atau belis itu bisa sampai ratusan ekor sapi, ya, ratusan ekor sapi, ratusan ekor babi, seratusan ekor ayam, tergantung kekayaan yang dimiliki oleh keluarganya. Dan itu menjadi pernah disimpulkan dalam penelitian itu dijadikan sebagai penyebab orang kaya itu menjadi miskin. Yang kedua adalah kemiskinan struktural ya. Nah, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil ya. Karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan dan membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan, atau dengan perkataan lain, seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin. Ya. Apa contohnya? Nah, ini biasanya terkait akses ya, terkait akses dalam suatu wilayah ya, tidak memiliki akses pendidikan ya, untuk merubah menjadi lebih baik pendidikannya, atau terkait kesehatan, atau terkait lapangan pekerjaan ya, itu juga termasuk dalam kemiskinan struktural ya. Kemudian yang kedua, definisi kemiskinan yang kedua adalah secara konseptual ya. Berdasarkan konseptual itu terbagi dua. Yang pertama kemiskinan relatif, yang kedua adalah kemiskinan secara absolut ya. Apa kemiskinan relatif? Yaitu kemiskinan dilihat berdasarkan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal, serta mereka yang berada di bawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Nah, ini apa contohnya? Banyak ya. Kadang-kadang kita melihat orang miskin itu sudah punya rumah tapi kok miskin gitu, ada yang punya motor tapi kok miskin ya. Nah, itu relatif terhadap orang memandang. Bisa saja dalam suatu wilayah itu semua sudah punya rumah ya, kemudian rumah itu yang paling jelek, bisa, itu contoh kemiskinan. Kemudian yang kedua, standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non-makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut
sebagai garis kemiskinan. Nah, dari definisi-definisi kemiskinan ini, kemiskinan yang dianut oleh BPS adalah kemiskinan secara absolut, ya. Nah, kemiskinan itu mengacu kepada garis kemiskinan yang dihasilkan. Ketika seseorang itu berada di bawah garis kemiskinan, maka orang tersebut dikategorikan miskin. Ya, jadi kita harus pahami dulu kemiskinan BPS itu yang mana. Ya, jadi kita mengacu kepada kemiskinan secara absolut. Itu udah agak turun sih. Oke. Emang agak tinggi. Kemudian ya. konsep dan sejarah jadi kayak penghitungan kita kemiskinan dirawat-rawat gitu. BPS, ya. Konsep kemiskinan yang dipakai BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang tadi ya di definisi kemiskinan absolut. Kemudian kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, ya, diukur dari sisi pengeluaran, ya, bukan pendapatan. Jadi dikatakan penduduk miskin adalah ketika penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan lebih kecil dari garis kemiskinan. Jadi sebenarnya penghitungan kemiskinan BPS itu sederhana, yaitu bagaimana membuat garis kemiskinan. Itulah kalau ketika sudah mendapatkan garis kemiskinan, maka sudah bisa membedakan antara yang miskin atau tidak. Nah, bagaimana sejarah penghitungan kemiskinan di BPS, ya? Yang pertama adalah BPS pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984 melalui publikasi jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 1976 sampai dengan 1981. Sejarahnya berarti mulai pada tahun 1984. Kemudian tahun 1998 dilakukan penyempurnaan metode yang meliputi perluasan cakupan basket komoditi dasar dan keterbandingan antar daerah, ya. Kemudian metode ini tidak dirubah, ya, sejak tahun 98 agar terbanding dari waktu ke waktu. Nah, sejak tahun 2003 ini BPS mulai secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Sumber data kemiskinan sejak tahun 76 hingga sekarang melalui survei yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang kita kenal dengan sebutan Susenas, ya. Nah, terkait sumber data yang harus kita pahami adalah pendataan Susenas itu dilakukan setiap tahun, ya, itu pada bulan Maret dan September. Jadi Susenas itu dilakukan 2 kali setahun, ya, sebagai tambahan pengetahuan bahwa Susenas itu dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Maret dan September, ya. Nah, pada bulan Maret itu adalah Susenas terbesar, ya, Susenas besar. Kenapa besar? Karena sampel seluruh Indonesia itu mencapai 345.000 rumah tangga, ya, kalau di Lampung itu tahun 2024 kemarin sebesar 10.460 rumah tangga, ya. Estimasinya bisa mencakup provinsi, kabupaten, kota, perkotaan, dan perdesaan, ya. Di angka kemiskinan yang dihasilkan dari Susenas Maret itu bisa sampai level kabupaten, ya. Sedangkan Susenas yang dilakukan pada bulan September itu biasa dikatakan sebagai Susenas kecil. Ini hanya mencakup estimasi provinsi, ya, provinsi, kota, desa, ya. Di Indonesia saja di Susenas kecil ini sampelnya hanya sebesar 75.000 rumah tangga yang pada saat ini sedang dilakukan nih di Lampung, ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang mungkin menjadi sampel, ya, di Lampung atau dimanapun yang telah
membantu kita terkait Susena September ya, di mana Susena September ini modulnya adalah modul sosial budaya dan pendidikan. Di Lampung itu sampelnya sebesar 2.230 rumah tangga. Ya. Dan ini sudah dilakukan pendataannya hingga tanggal 30 September besok, hari Senin. Ya. Kemudian, nah, Susenas ini apa aja kuesionernya? Terkait kemiskinan, itu kita hanya menggunakan 2 kuesioner, yaitu Visen 2024 KP, ya ini yang tahun 2024 ya, 2024 itu tahun ya, jadi tergantung tahunnya. Visen 2024 KP itu adalah pendataan konsumsi pengeluaran rumah tangga bulan Maret ya. Kemudian Visen 2024K pendataan demografi, pendidikan, perumahan, bansos, kesehatan dan lain-lain ya. Bulan Maret ya. Nah, untuk bulan September itu hanya KP, K-nya tidak ada ya untuk bulan September. Karena ada yang namanya modul. Jadi yang ketiga adalah modul setiap 3 tahun sekali ya. Jadi Maret itu tidak ada modul, yang ada hanya K dan KP. Ya, sedangkan September itu KP dan modul ya. Nah, modul itu yang tahun 2024 yang sedang berlangsung bulan ini adalah modul sosial budaya dan pendidikan ya. Jadi 3 tahun sekali itu selalu berubah-ubah ya. Mulai dari MSBP, besoknya Hansos, besoknya MKP, besoknya modul KP gitu ya. Jadi biar kita paham dulu sebelum kita menghitung kemiskinan. Selanjutnya adalah, nah tadi yang saya sampaikan, untuk menghitung kemiskinan itu kita hanya menggunakan 2 kuesioner, yaitu kuesioner Susenas konsumsi pengeluaran atau KP dan Susenas skor. Apa gunanya ya? Untuk kuesioner KP ya, itu gunanya untuk menghitung indikator pokok kemiskinan yang meliputi persentase penduduk miskin atau head count index ya, indeks kedalaman kemiskinan atau poverty atau P1 ya. Yang kedua adalah indeks keparahan kemiskinan atau poverty severity index ya. Kemudian dari KP itu juga didapati informasi data konsumsi atau pengeluaran dari ratusan komoditi makanan dan bukan makanannya, mulai dari beras ya, kentang-kentangan, buah-buahan, sayur-sayuran dan lain sebagainya ya. Dan juga bukan makanan, mulai dari perumahan, listrik ya, konsumsi bahan bakar dan seterusnya ya. Kemudian juga diperoleh konsumsi atau pengeluaran rumah tangga maupun kapita per individu ya. Jadi dari kuesioner KP Susenas ini kita akan juga memperoleh pengeluaran rumah tangga baik per kapita ataupun seluruhan ya. Kemudian apa gunanya Susenas Skor ya? Yaitu untuk membuat profil kemiskinan ya. Profil kemiskinan bagaimana rumahnya ya, bagaimana pendidikannya dan seterusnya. Berisi informasi mengenai penduduk, demografi, migrasi, pendidikan, ketenaga kerjaan, teknologi informasi dan komunikasi, gangguan fungsional, keluarga berencana dan imunisasi dan lain-lain ya. Kemudian berisi informasi mengenai rumah tangga terkait keterangan perumahan, akses terhadap makanan, akses terhadap layanan keuangan dan perlindungan sosial. Jadi Social Score itu membantu BPS dalam membuat profil kemiskinan ya, dari hasil kemiskinan yang diperoleh dari Susenas KP. Nah, kita berlanjut bagaimana sih secara singkat sederhananya biar teman-teman atau Bapak Ibu paham terkait penghitungan kemiskinan yang dilakukan BPS. Sebenarnya mudah saja ya, sederhananya mudah memang, tapi cara prosesnya yang susah ya. Kalau dari rumusnya itu mudah. Apa rumusnya? Cuma satu Pak, Bapak Ibu ya, yaitu bagaimana menghitung
proses garis kemiskinan. Kalau proses garis kemiskinan sudah dihitung, maka mudahlah semua untuk mencari berapa persentase orang miskin, berapa kedalaman indeksnya, berapa kepalahan indeksnya ya. Nah, itu dihasilkan yang tadi indikator pokok. Nah, garis kemiskinan itu didapat dari mana? Ya, dari garis kemiskinan makanan ya dan non makanan yang diambil dari Susenas KP tadi yang sebelumnya ya. Jadi di situ ada data-data yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian yang sebagai responden ya terkait makan apa saja, berapa banyak, berapa harganya dan seterusnya ya. Oke. Nah, yang tadi apa itu P0, apa itu P1, apa itu P2. P0 adalah head count index, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. P1 itulah poverty gap index, yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Jadi, poverty gap index ini untuk melihat seberapa jauh rata-rata kesenjangan yang terjadi dari penduduk miskin, khususnya pengeluarannya, terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Kemudian yang ketiga, indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Severity Index yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Ya, apakah ada perbedaan yang jauh atau tidak pengeluarannya di antara orang miskin, gitu ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menghitung garis kemiskinan itu diperoleh dari garis kemiskinan makanan dan non makanan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu garis kemiskinan makanan dan non makanan. Yang pertama adalah garis kemiskinan makanan. Nah, bagaimana cara memperolehnya? Jadi GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang benar-benar dikonsumsi populasi referensi yang kemudian disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Ini contoh kuesionernya yang ada di blok 41 Bapak Ibu ya. Ya, itu kalau Bapak Ibu perhatikan ada padi-padian ya, di mana padi-padian ini ada beras ya, ada jagung, ada tepung. Kemudian ditanyakan banyaknya berapa ya, harganya berapa ya, dan itu baik yang diperoleh secara pembelian ataupun yang diproduksi sendiri atau pemberian dari orang lain. Itu dicatat semuanya. Ya, dari sini awal mula garis kemiskinan makanan diperoleh, ya. Nah, ini rumus-rumusnya secara sederhana bagaimana sampai menghasilkan GKM. Yang pertama harus dihitung dulu jumlah seluruh makanannya nih Bapak Ibu ya. Jumlah harganya, kemudian kuantitasnya, maka dihasilkan nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi tersebut. Nah, kemudian barulah kita hitung harga rata-rata kalorinya ya. Jadi garis kemiskinan makanan itu tetap harus mengacu kepada nilai rupiah ya, karena kemiskinan BPS itu adalah kemiskinan moneter ya. Jadi harus dirupiahkan besaran kalorinya ya. Nanti dihasilkan yang garis kemiskinan makanan yang setara 2.100 kalori ya. Tapi ini jadi kalau kilokalori ya. Jadi GKMJP ini sudah menjadi 2.100 kilokalori nantinya ya. Ini sederhananya seperti itu ya. Jadi kita rubah jawaban-jawaban responden ya, mulai dari
bahan makanannya, ya, harganya berapa, jumlahnya itu ditransformasikan ke kalori, kemudian dirupiahkan. Batas 2100 kilokalori itu nilainya berapa di suatu wilayah, ya. Jadi untuk misalkan garis kemiskinan provinsi itu berarti garis kemiskinan makanan di provinsi, ya. Jadi garis kemiskinan makanan di provinsi masing-masing provinsi beda-beda gitu, ya. Jika dia menghitung garis kemiskinan kabupaten, maka garis kemiskinan makanan di masing-masing kabupaten itu beda, ya. Itu ya harus kita pahami. Kemudian ini contoh-contoh nama-nama komoditi-komoditi yang tadi ada di sekitar 52, ya. Ada beras, ada tepung, ada bandeng, ada ikan, ada daging, ada sayur, ya, ada buah, ada makanan jadi, ya, seperti roti manis dan lain-lain, ya. Dari sinilah 52, kalau nggak salah tadi 52 komoditi basket itu kita rubah menjadi standar kalori yang tentunya didapat dari para ahli gizi yang sudah berpengalaman, yang sudah ada standarnya. Misalkan kalau beras itu kalau makan sepiring atau makan setengah kilo, ya, dalam seminggu itu berapa kalori. Nah, itu sudah ada standarnya, ya, sesuai kondisi kalori yang didapatkan dari para ahli gizi, ya. Nah, kemudian setelah kita menghitung garis kemiskinan makanan, itu kita harus menghitung garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan non makanan itu diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, ya. Komoditi non makanan itu ya terkait perumahan, pakaian, ya, pendidikan, dan kesehatan, ya. Nah, cara menghitungnya adalah jumlah daripada rasio kali nilai pengeluaran per komoditi non makanan, ya. Nah, rasio ini adalah diperoleh dari hasil SPKKD 2004, ya, memang sudah lama. Jadi ini standar kalau kita ngeluarin biaya pemeliharaan rumah itu rasionya berapa. Ini sudah ada, sudah disepakati. SPKKD itu apa? Jadi SPKKD itu adalah survei paket komoditi kebutuhan dasar, ya. Survei paket komoditi kebutuhan dasar, ya. Nah, ini contoh-contohnya di kuesioner KP, ya, terkait pengeluaran non makanan, ya, biasanya berada di blok 42 di kuesioner KP, ya. Apa ini contohnya? Misalkan bensin, ya, di sini ya solar, minyak tanah, sewa rumah, ya, dan seterusnya, ya. Nah, ini rasio-rasio yang sudah ditetapkan berdasarkan SPKKD 2004, ya. Perumahan itu kalau di perkotaan 0,7163 dan seterusnya, ya. Sebagai pengetahuan saja. Kemudian berikutnya, nah, ketika sudah diperoleh garis kemiskinan tersebut, ya, yang tadi saya sampaikan, garis kemiskinan itu diperoleh berdasarkan jumlah daripada garis kemiskinan makanan dan non makanan. Nah, ketika sudah diperoleh garis kemiskinan, maka di satu sisi dari hasil survei Susenas KP ini, ya, itu penduduk akan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, ya. Nah, itu, ya, itu ada nanti dihasilkan itu, ya. Jadi ketika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan itu berada di bawah garis kemiskinan yang sudah dihitung, maka penduduk itu dikategorikan miskin. Tapi jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan itu berada di atas garis kemiskinan yang sudah ditetapkan, itu dikategorikan sebagai penduduk tidak miskin, ya. Nah, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan diperoleh dari Susenas konsumsi pengeluaran KP, yaitu biasanya di blok 43, ya, di blok 43, ya. Oke. Selanjutnya, nah, ini contoh, ya,
contoh-contoh apa namanya, gambaran sederhana ya ketika proses pembuatan garis kemiskinan di BPS ya. Jadi komoditi makanan ada beras dan seterusnya itu dirubah ke tipe kalori tetapi dalam rupiah ya. Maksudnya disetarakan dulu dengan kalori ya, kemudian tetap dirupiahkan, kemudian non makanan juga begitu sama dirupiahkan. Nah, disinilah diperoleh katakanlah garis kemiskinan diperoleh di garis merah ini ya. Jadi ketika di garis merah ini diperoleh maka bisa contoh-contoh miskin, sangat miskin, hampir miskin dan tidak miskin. Jadi hampir miskin itu bukan miskin ya. Garis kemiskinan dihitung pada level provinsi untuk masing-masing daerah perkotaan dan perdesaan. Nilai garis kemiskinan itu berbeda antar provinsi di urban dan di rural ya. Jadi garis kemiskinan provinsi baik di perkotaan di perdesaan itu beda-beda ya Bapak Ibu sekalian. Faktor-faktor penyebab adanya perbedaan garis kemiskinan antar provinsi itu banyak ya. Salah satunya adalah pola dan perilaku konsumsi penduduk di provinsi tersebut, kemudian adanya perbedaan tingkat harga komoditi antar provinsi ya. Harga di Papua itu kan nggak mungkin sama dengan yang ada di Lampung gitu ya. Nah, kemudian dari kaitannya hasil yang diperoleh dari penghitungan kemiskinan yang tadi sudah saya sampaikan adalah 3 indikator ya, yaitu P0, P1, dan P2, yaitu ya head count index, yaitu persentase penduduk miskin, P1 poverty gap index atau kedalaman kemiskinan, P2 adalah poverty severity index, yaitu keparahan kemiskinan. Nah, untuk melihat indikator yang di kemiskinan itu sebaiknya kita harus melihat secara keseluruhan yaitu P0, P1 dan P2 sebagai kesatuan. Nah, ini akan saya contohkan ya. Akan saya contohkan kenapa harus menjadi kesatuan antara P0, P1 dan P2. Jadi untuk menganalisanya agar lebih mudah ya. Contoh misalkan di wilayah A dan B dengan garis kemiskinan diasumsikan sama, misal ya. Kemiskinan yang dihitung katakanlah 125.000 per kapita per bulan ya. Nah, ini pagar 1, pagar 2, pagar 3, pagar 4 itu orang ya, individu ya. Jadi contoh katakanlah ada 4 orang. Di wilayah A, di wilayah B juga ada 4 orang gitu ya, misal ya. Sederhana. Nah, ketika kita sudah menghitung bahwa ada garis kemiskinan yaitu 125.000 ya, maka secara hitung-hitungan otomatis P0-nya persentase penduduk miskin adalah di wilayah A 50%, di wilayah B 50%. Betul ya? Karena orang pertama dan orang kedua itu posisinya di bawah garis kemiskinan. Sedangkan orang ketiga dan keempat itu berada di atas garis kemiskinan. Nah, contoh ini hanya menunjukkan bahwa wilayah ini ya itu memiliki persentase yang sama. Persentase yang sama. Tapi apakah dengan PO saja kita bisa melihat keparahannya ya atau kedalamannya? Kita tidak bisa lihat, hanya bisa melihat oh ya persentasenya sama gitu ya, persentasenya sama. Hanya sebatas itu. Kita tidak bisa membandingkan antara wilayah A dan wilayah B. Tapi kita ada punya yang namanya P1 yaitu poverty gap index ya. Bagaimana yang dimaksud dengan poverty gap index? Ya, kita ambil contoh lagi ya. Nah, ketika P0-nya sama, ini mirip-mirip soalnya masih mirip, tapi ternyata P1-nya yang di wilayah A nilainya 10, yang wilayah B nilainya 1,2. Nah, dengan demikian bisa kita analisa lebih lanjut ya.
bahwa di wilayah A ya meskipun persentase kemiskinannya sama, tetapi kedalaman terkait pengeluaran rata-rata orang miskin terhadap garis kemiskinan itu ya lebih tinggi di wilayah A dibandingkan di wilayah B, gitu ya. Itu cara melihat atau membaca antara P0 dan P1 ya. Kemudian bagaimana dengan berikutnya indikator yang ketiga ya. Dengan adanya P2 misalkan seandainya P0-nya sama, P1-nya sama. Nah, berarti kita harus melihat P2 yaitu keparahannya ya. Nah, ketika dilihat wilayah A keparahannya atau poverty severity index-nya 2, kemudian di B 3,41, nah itu bisa dikatakan bahwa wilayah B dibandingkan wilayah A meskipun tingkat kemiskinan P0 dan P1 sama, itu wilayah B lebih tinggi dibandingkan wilayah A keparahan kemiskinannya. Jadi demikian ya cara membaca ketiga indikator kemiskinan ya. Nah, ini slide terakhir kalau nggak salah ya. Hasil penghitungan yang dilakukan BPS selama 4 tahun ke belakang ya, bahwa secara provinsi ya, bahwa Lampung secara garis besar mengalami penurunan ya, meskipun sedikit, tetapi itu sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang perlu dibanggakan ya, walaupun sedikit ya. Tapi lihatlah sedikit itu ketika dikalikan jumlah penduduknya. Lampung itu punya sekitar 7 juta ya. 9 jutaan lah katakanlah, 9 juta. 10%, katakanlah 11%, 10% dari 9 juta itu sekitar 900 ribuan ya. 900 ribuan orang miskin di Lampung yang sebelumnya kalau seandainya penduduknya sama ya itu 110 sekitar 100 ribuan ya, turun menjadi 900 ribuan gitu ya. Ini contoh-contoh secara garis besar saja ya, tidak tepat ya, tapi itu menunjukkan adanya sesuatu yang menggembirakan terkait minimal adalah peningkatan kebutuhan dasar daripada masyarakat di Lampung. Namun demikian, Lampung di sini kalau secara lihat dari secara nilai atau persentase kemiskinan dibandingkan dengan nasional, itu Lampung berada di atas angka rata-rata nasional. Nah, karena biasanya kalau di atas angka rata-rata nasional kita bergembira ya Bapak Ibu ya. Tapi ini karena indikator-indikator negatif ya. Jadi dapat dikatakan Lampung itu berusaha untuk turun mencapai hampir sama dengan nasional, minimal itu ya. Kalau kita perhatikan 2021 itu jarak antara garis merah dan biru agak renggang ya, agak jauh renggang ya, agak jauh ya gitu ya. Tapi 2022, 2023 dan 2024 itu akan semakin dempet ya. Nah, itu adalah contoh sesuatu yang baik kalau menurut saya. Dan itulah serangkaian bahan terkait pemaparan saya pada hari ini, terutama terkait kemiskinan dan bagaimana BPS melakukan penghitungan kemiskinan. Kalau secara teori itu mudah, tetapi prakteknya yang susah Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menghitung semua yang ada di kuesioner, khususnya responden-responden yang ada di Lampung ya. Kalau di bulan Maret itu kita menghitung 10 ribuan rumah tangga ya. 10 ribuan rumah tangga yang akan menjadi dasar penghitungan kemiskinan. Kemudian pada bulan September itu sekitar 2 ribuan rumah tangga
yang akan biasanya kalau bulan Maret itu pada bulan Agustus biasanya akan dirilis, kemudian kalau bulan September itu biasanya bulan Januari atau Februari ya. Nah itu ya Bapak Ibu sekalian, demikian paparan saya pada hari ini. Kalau ada pertanyaan kami persilakan, saya kembalikan ke moderator. Silakan Mbak Reni. Terima kasih Pak Hardi yang telah Assalamualaikum warahmatullahi menyampaikan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Hardianto yang telah menyampaikan materi secara rinci terkait definisi kemiskinan, sejarah penghitungan kemiskinan, indikator kemiskinan, serta sumber data dan metodologi penghitungannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk penanya dapat raise hand melalui Zoom meeting. Sambil menunggu, saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat ya. Ini sebentar. Ada pertanyaan dari Pak Tommy Andara. Izin bertanya Pak, bagaimana tingkat kemiskinan di Lampung dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia? Selanjutnya juga ada pertanyaan dari BPS Kabupaten Lampung Selatan, Mbak Rara Karina. Izin bertanya, apakah ada pertimbangan lain BPS tidak mengganti metode kemiskinan sejak tahun 1998, selain untuk menjaga perbandingan antar tahun? Selanjutnya, apakah ada metode lain di level internasional selain dari yang digunakan oleh BPS? Selanjutnya, yang ingin bertanya secara langsung, dipersilakan. Raise hand. Gimana? Bapak Ibu, atau kalau raise hand susah boleh langsung open mic aja. Ini saya jawab dulu atau gimana Mbak Reni? Oh iya, silakan Pak dijawab terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Ibu yang merespon daripada paparan saya ya. Yang pertama dari Mas Tommy ya. Mas Tommy bertanya bagaimana tingkat kemiskinan di Lampung dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Ya, kalau dari sisi nilai ya P0-nya ya, kita melihat dari sisi P0 saja. Ya, kalau dari sisi P0 itu khususnya kalau kita bandingin dengan provinsi lain, kita akan jauh sekali kalau melihat Jakarta ya. Tetapi saya membandingkan sederhana saja Sumatera ya. Sumatera itu kalau dari sisi kemiskinan ya, dari sisi kemiskinan itu Lampung itu berada di posisi yang kalau menurut saya kurang bagus di antara provinsi lain bersama dengan Bengkulu, Sumatera Selatan dan Jambi itu dan Aceh ya, dan itu lambat sekali ya. Tetapi yang namanya kemiskinan itu kan susah diprediksi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dari sisi yang tadi saya sampaikan, kalau dari sisi di slide terakhir ya, kalau dari sisi nilai itu Lampung sudah cukup baik ya. Menurut saya bahwa selalu mengalami penurunan jumlah orang yang miskin ya. Itu ya. Nah, dibandingkan kondisi sebelumnya ya, tadi di slide itu ya, dan sudah saya sampaikan ya, bahwa kalau menurut saya Lampung itu sudah memiliki progres yang sangat baik ya, sangat baik ya. Terkait mungkin di Pemda di Provinsi Lampung, Pemda Provinsi Lampung itu sudah banyak gencar ya melakukan program-program kemiskinan ya yang terkait bantuan, kemudian macam-macam ya, itu sudah terlihat efeknya atau dampaknya ya, walaupun sedikit ya. Meskipun kalau dari sisi selisih nilai kemiskinan, kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kita dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatera, itu selisih penurunan yang terjadi antara, kita melihat yang tertinggi kemiskinan itu adalah
Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan dan Aceh ya. Nah, di antara 5 provinsi ini di Sumatera itu Lampung itu memperoleh selisih yang paling kecil ya, memperoleh selisih yang paling kecil antara tahun 2023 dengan tahun 2024. Meskipun turun tetapi Lampung itu memperoleh angka yang kecil. Tapi tidak apa, meskipun penurunannya lebih kecil dibandingkan 5 provinsi tadi saingan di Sumatera ya, tapi itu sudah cukup membanggakan, membuktikan bahwa adanya suatu progres daripada program-program terkait kemiskinan yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Lampung. Itu ya Mas Tommy ya. Baik, kemudian yang Mbak Rara Kirana ya dari BPS Kabupaten Lampung. Ya, benar seperti itu ya. Sebenarnya saat ini BPS sedang melakukan exercise penghitungan kemiskinan dengan metode baru. Dan rencananya mulai tahun 2025 BPS akan mulai dipakai penghitungan baru itu terkait kemiskinan. Gitu Mbak Rara ya. Kemudian terkait apakah ada metode lain selain yang digunakan oleh BPS ya. Bank Dunia itu menerapkan penghitungan kemiskinan dengan standar garis kemiskinan internasional yaitu 2,15 US dollar poverty PP3 lah ya, P3 per kapita per hari ya. Itu Mbak Rara. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Ya, baik, terima kasih Pak. Sepertinya Mbak Rara juga sudah merespon, terima kasih. Selanjutnya dari Mas Gun-Gun ya, Mas Gun-Gun Nugraha, silakan Mas. Bisa langsung open mic. Oke, cek sound Ya, terdengar ya? masuk Mas. Ya, Oke, jelas. makasih. Makasih Pak Hardi, paparannya menarik ya. Siap Mas Gun. Saya hanya ingin berdiskusi ya. Yang pertama terkait dengan kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural di mana satu wilayah dia memiliki pola atau gaya hidup yang memang bagi dia itu sudah cukup. Misal, kalau kita mau lebih detail, misalkan orang Baduy. Bagi dia, dengan rumah yang mungkin ya cukup alasnya misalkan tanah, kemudian dindingnya cukup dari bambu gitu, kemudian bajunya cukup itulah gitu, kemudian makan ya cukuplah daun singkong misalkan. Apakah itu harus dipermasalahkan secara teori ya? Bahwa ya bagi dia itu nggak ada masalah gitu loh. Nah, terkait dengan itu kira-kira seperti apa kalau memang secara kultural, sama halnya kalau kita mau analogikan dengan misalkan negara Bhutan ya. Bhutan itu mungkin negara yang lebih mengedepankan kebahagiaan itu menjadi apa namanya, keutamaan dibandingkan ekonomi gitu. Makanya lahir yang namanya indeks kebahagiaannya. Itu bagi dia, walaupun mungkin makannya nggak terlalu banyak gitu, tapi asalkan itu sudah membuat mereka bahagia, itu udah dianggap cukup. Nah ini kalau dihubungkan dengan kemiskinan kira-kira seperti apa? Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan mohon penjelasan lebih detail gitu ya. Karena mungkin sekarang untuk teman-teman di kabupaten kota, kita memiliki 3 definisi kemiskinan ya yang berkembang itu. Ada kemiskinan ekstrim, kemudian di situ ada kemiskinan makro, dan yang ketiga ada kemiskinan mikro. Jadi kalau misalkan ada satu wilayah diurutkan tingkat kesejahteraannya, didapatlah desil 1, desil 2 sampai desil 10. Nah, kalau misalkan diambil katakanlah
4 desil paling bawah itu sebagai database penduduk yang terendah gitu ya, desil 1, 2, 3, 4. Kemudian apakah desil 1 yang sekitar tadi 10,69 itu udah otomatis orang-orang yang di dalam kemiskinan mikro itu bagian dari itu. Kemudian ada lagi yang pakai pendekatan kemiskinan ekstrim. Apakah itu juga semacam bagian dari kemiskinan makronya? Nah, itu ditambahkan mungkin sebetulnya mungkin nggak sih dengan target pemerintah bahwa kemiskinan ekstrim itu bisa 0 gitu ya, yang dimana sekarang menjadi semacam perlombaan tiap kabupaten kota ingin menyegerakan kemiskinan ekstrim itu menjadi 0. Itu dulu mungkin Pak Hardi. Terima kasih, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gun-Gun. Sebelum Pak Hardi menjawab ya, saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk juga lewat chat ya. Pertanyaan dari Pak Joko Handoko. Bagaimana cara menentukan garis kemiskinan dan penduduk yang dikatakan miskin itu yang seperti apa? Selanjutnya, pertanyaan dari Mas Bayu Juniardi ya, BPS Provinsi Lampung. Apakah ada update basket komoditas terkait komoditas yang dipantau? Nah, demikian Pak Hardi, monggo mau dijawab dari yang mana dulu? Oke, saya ingin menjawab dulu yang dari Mas Joko Handoko dan Mas Bayu ya. Baik, sabar ya Mas Gun ya. Baik, Mas Joko itu menanyakan bagaimana menentukan garis kemiskinan ya, dan penduduk yang dikatakan miskin itu seperti apa. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan dan ada di slide ya, untuk menentukan orang itu miskin atau tidak itu berdasarkan mengacu kepada garis kemiskinan ya. Jadi garis kemiskinan ya. Jadi penduduk itu ketika pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan yang sebesar katakanlah sekian ratus ribu atau 200.000 atau 400.000 yang sudah dihitung, itu berarti dia miskin ya, selama berada di bawah garis kemiskinan. Nah, ketika dia berada di atas garis kemiskinan berarti dia tidak miskin, dan garis kemiskinan ini diperoleh dari yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa diperoleh dari survei BPS yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional melalui kuesioner Thyssen 2024 ya, kalau memang 2024 KP atau konsumsi pengeluaran ya. Nah, dari konsumsi pengeluaran itu yang tadi saya sampaikan, garis kemiskinan itu adalah jumlah dari garis kemiskinan makanan dan non makanan ya. Nah, garis kemiskinan makanan itu diperoleh dari jawaban responden di survei Susenas ini di kuesioner KP yang menjawab seminggu terakhir itu makan nasi, makan sayur, sekian piring, makan buah, sekian butir, sebanyak berapa, dan seterusnya itu ya. Itu ada harganya, dan itu ditentukan harganya yang tadi saya sampaikan di slide. Nah, dari situ dijumlahkan harganya ya dengan kuantitasnya, kemudian disetarakan dengan kalori, kemudian dihitung. Kalau setara itu ya, hitungannya ini bukan per orang ya, tapi dikumpulkan. Kalau itu untuk menghitung garis kemiskinan provinsi, maka seluruh provinsi digabung dulu jumlahnya, baru dirata-ratakan. Itu ya, bukan per orang, tapi digabung dulu baru dirata-ratakan per orang. Gitu ya. Itu kemudian kalau di kabupaten juga gitu, garis kemiskinan kabupaten kan berbeda-beda. Jadi di jumlah harga dan kuantitas makanan yang dimakan itu
ditransformasikan ke kalori dan setara dengan dengan uangnya berapa, itu dijumlahkan seluruh kabupaten, kemudian dirata-ratakan. Nah, itulah diperoleh garis kemiskinan makanan. Kemudian garis kemiskinan non makanan yang tadi sudah saya sampaikan, ya, itu diperoleh dari pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga terkait pendidikan, kesehatan, perumahan, ya, dan sebagainya bersifat non makanan, ya, dan itu ditransformasikan dengan menggunakan rasio, ya, rumusnya kan jumlah dari rasio kali pengeluaran non makanan, gitu ya. Nah, rasio itu yang sudah saya sampaikan, tunjukkan di slide itu ada rasionya, ya, kalau perumahan 0, berapa dan seterusnya. Itu. Nah, ketika sudah didapati antara garis kemiskinan makanan dan non makanan, itu baru digabung jumlah. Nah, itu namanya garis kemiskinan. Itu Mas Joko, ya. Kemudian Mas Bayu, ya. Apakah ada update basket komoditi terkait komoditas yang dipantau? Ada Mas Bayu, ya. Dan rencananya kita akan gunakan itu di tahun 2025 dengan penghitungan kemiskinan metode baru, ya. Jadi selama metodenya lama belum kita update terkait perubahan basket komoditasnya, Mas Bayu. Ini dari BPS Provinsi Lampung, ya. Siap. Kemiskinan kultural seperti suku Baduy. Oh, Mas Gun-Gun, ya. Mas Gun-Gun, tadi Pak, Oke. kemiskinan Baik. kultural. Yang saya ulangin mungkin ya Pak ya, pertanyaan Mas Gun-Gun ini, yang pertama terkait kemiskinan kultural ya Pak ya. Terus yang kedua, mungkin di-refresh lagi ya, terkait definisi kemiskinan ekstrim, makro, dan mikro. Oke. Oke, Ya. udah. Terima kasih Mas Gun-Gun. Pertanyaannya bagus sekali Mas Gun-Gun, ya. Jadi perlu diingat ya Mas Gun-Gun, ya, bahwa penghitungan yang dilakukan BPS itu mengacu kepada definisi konsep kemiskinan absolut, ya. Kemiskinan absolut, ya. Jadi kita mengacu kepada kemiskinan yang mengacu kepada kebutuhan dasar yang dibentuk dari pengeluaran kebutuhan rumah tangga, ya. Kalau dari sisi kebutuhan rumah tangga bisa saja suku Baduy, ya, yang apa adanya. Tapi jangan salah, ya, bisa saja suku Baduy itu kalorinya lebih tinggi daripada orang miskin yang kita bayangkan, ya. Kita kan hanya melihat secara fisik, ya. Secara fisik orang itu rumahnya sederhana, mungkin dapat dikatakan tidak layak, ya. Kemudian juga mungkin suku Baduy itu tidak mengenal teknologi, ya, itu memang betul. Saya setuju dengan Mas Gun-Gun bahwa itu adalah salah satu kemiskinan kultural, ya, yang contohnya meninggalkan teknologi dan sebagainya. Tapi perlu diingat Mas Gun-Gun, hitungan kemiskinan yang kita lakukan itu adalah berdasarkan kemiskinan absolut yang didasarkan kepada pengeluaran rumah tangga, ya. Bisa saja secara kalori kebutuhan mereka itu lebih tinggi dari orang kita. Kenapa saya bisa berani bilang begitu, ya? Karena dia rajin jalan tuh Pak Gun, ya. Kalorinya itu selalu pasti sudah siap dengan kalori yang siap dengan jalan jauh, ya. Ini prediksi saya, bisa jadi saya butuh penelitian lebih lanjut ya Mas Gun, ya. Tapi begitulah. Jadi terkait kemiskinan struktural ini bahwa seperti suku Baduy itu tidak berpengaruh terhadap hitungan kita, ya, selama ada wakilnya di survei Susenas, ya. Kemudian yang terkait Bhutan, ya, jika mengklaim dirinya sebagai negara yang indeks kebahagiaannya tertinggi di dunia, masih dipertanyakan dunia internasional, ya. Kenapa? Karena penentuan indeks kebahagiaannya berbeda dengan negara lain. Kalau yang saya pahami, ya Mas Gun, ya,
sebenarnya nggak masalah jika negara Bhutan mengklaim kesejahteraan dari indeks kebahagiaan. Karena metode pengukuran kesejahteraan juga banyak dan berbeda-beda tiap negara, ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, Mas Gun nih, ada 3 konsep kemiskinan, ekstrim, makro, dan mikro. Bagaimana keterkaitan antara ketiga itu, ya? Jadi gini, kalau kemiskinan ekstrim, ya, yang kita keluarkan, BPS keluarkan ya, itu mengacu kepada makro, ya, bukan kepada mikro, ya. Jadi gitu. Jadi kemiskinan ekstrim yang dihitung oleh BPS itu mengacu kepada hitungan makro, di mana ekstrim itu dia yang parah-parah banget paling bawah, ya. Itu Mas Gun ya. Paling bawah, misalkan dia miskin, berarti dia posisinya mungkin kalau nggak salah yang saya pahami 20% dari 40% itu kemiskinan ekstrim, ya. Jadi 20% dari 40% termiskin itu ekstrim, gitu ya. Tapi tetap kita tidak bisa namanya buy and buy address, Mas Gun, ya, itu permasalahan daripada angka nilai kemiskinan ekstrim, ya. Kemudian kalau nilai makro yang tadi saya sampaikan, ya, salah satunya penghitungan BPS, yaitu makro. Kemudian yang mikro juga saya sampaikan tadi, contohnya Rexosec, ya, atau dulu PPLS, ya, dan sekarang ada Rexosec yang ada sudah aplikasinya, ya, sepakat ya kalau nggak salah, ya, itu. Tapi apakah sudah jalan atau belum, kami belum tahu. Tapi Mas di BPS ada operatornya, ya. Jadi kalau terkait kaitannya di antara ketiga itu, kalau menurut saya penting sekali, ya, di mana ketika makro itu menggambarkan kemiskinan yang secara geografis, ya, di Provinsi Lampung ada 9,36% orang miskin, ya. Kemudian nilai kemiskinan ekstrim di Lampung sekian, ya, otomatis dia lebih rendah dari 9,36%, ya, itu lebih parah berarti kondisinya, ya. Dan kemudian punya data terkait mikro yang kalau bisa digunakan di melalui Rexosec, yang melalui data mikro itu, nah itu penting sekali itu, sangat bisa menjadi apa namanya, saling apa namanya, ya, saling bersinergi lah, angka-angka itu yang bisa membantu Pemda dalam mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan itu, Mas Gun. Itu Mas Gun, ya. Kemudian ada lagi Mbak Reni. Ada tadi Pak yang terkait desil Oh, 1 desil. sampai 10 itu. Yang kemiskinan kemiskinan ekstrim, kemiskinan absolut dikaitkan sama desil 1 sampai 10. Apakah yang masuk ke desil 1, 10% terbawah itu pasti akan masuk ke kemiskinan ekstrim atau absolut? Masih Oh dari ya, Mas Gun tadi. ya, berarti tadi sudah saya sampaikan, ya. Jadi kemiskinan ekstrim itu kalau nggak salah itu yang saya pahami itu 20% terbawah, ya, dari kemiskinan. Yang miskin itu 20% terbawah itu termasuk kemiskinan ekstrim, ya. Kemudian apa lagi? Oh ya, kemiskinan ekstrim apakah bisa 0? Betul ya Mas Gun, ya? Ya. Jadi definisi 0 itu bukan, kita banyak persepsi yang bisa kita buat, Mas Gun, ya. 0%, 0 gitu, ya. Nah, ada bisa saja itu memang benar-benar 0% atau 0,9 atau 0,5 atau 0,4 atau 0,3, itu sama-sama 0, Mas Gun. Jadi secara apa namanya, peluang, bukan peluang, secara kenyataan apakah memang bisa untuk menjadikan angka kemiskinan ekstrim menjadi 0? Kalau menurut saya bisa, ya, bisa. Kalau saya beranggapan 0,5 itu dianggap 0, 0,1, 0,9 itu dianggap 0. Gitu Mas Gun, kalau persepsi saya, ya. Dan itu memang saya pahami seperti itu ketika
saya waktu mengikuti acara-acara kemiskinan ya. Definisi nol itu bukan berarti tidak ada sama sekali. Ya, Mas Gun. Demikian Mas Gun. Semoga bisa dipahami. Ada lagi Mbak Reni? Baik, Mas Gun. Sudah cukup? Cukup. Ya, terima kasih Mas Gun. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya untuk sesi tanya jawab ini, karena di sini kita ada kuis ya. Dari Mbak Vivi, izin bertanya Pak, apakah ada penghitungan atau pengukuran spesifik dari BPS untuk angka kemiskinan struktural untuk mengentaskan poverty trap? Ini maksudnya mungkin poverty gap ya. Baik, terima kasih. Oh, satu lagi. Ada dari Pak Denny Sacul. Berapa rupiah batasan untuk pengeluaran minimal per kapita setiap orang untuk dikatakan miskin? Ya, silakan Pak Hardi. Maaf, oke. Masih silent. Oke, baik. Yang pertama saya ingin menjawab pertanyaan Mas Denny Sacul ya. Kalau untuk Lampung ya, kalau untuk Lampung nih ya ada di kisaran angka kurang lebih Rp500.000 per kapita per bulan garis kemiskinan Lampung ya. Lebih tepatnya tuh ada Mas ya, ada. Jadi garis kemiskinan atau berapa rupiah batasan untuk pengeluaran minimal per kapita ya. Ini bukan pengeluaran secara total ya, tapi pengeluaran minimal per kapita setiap orang dikatakan miskin itu ada Mas di setiap kabupaten kota. Kalau kita menghitung kabupaten kota ada setiap provinsi ketika kita menghitung garis orang miskin di provinsi ya. Nah, kalau untuk Lampung itu sekitar saya lupa sekitar 500-an rupiah, 500.000 rupiah gitu per kapita per bulan ya untuk garis kemiskinan Lampung ya. Lebih lengkapnya bisa dilihat di BRS Kemiskinan BPS Lampung yang bisa di-download di website BPS Lampung ya, Mas Denny ya, Mas Denny ya, Mas Denny ya. Kemudian terkait Vivi ya, apakah ada penghitungan pengukuran spesifik dan BPS untuk angka kemiskinan struktural untuk mengentaskan poverty trap ya. BPS saat ini Mbak Vivi belum menghitung kemiskinan struktural untuk tingkat provinsi. Tapi untuk skala nasional bisa dilihat di publikasi nasional ya di website BPS Go ID ya. Kalau untuk dari sisi provinsi belum ya Mbak Vivi ya. Demikian. Ada lagi Mbak Reni? Kayaknya sudah cukup ya. Baik, Bapak Ibu, peserta peduli statistik, untuk pertanyaan selanjutnya ya, yang masih penasaran dan ingin ditanyakan lebih lanjut kepada Bapak Hardianto, narasumber kita, silahkan dikirimkan via Talita. Tanya online tentang data, media layanan statistik via WhatsApp yang dapat diakses melalui lampung.bps.go.id. Nanti ada pop-up WhatsApp, silahkan diklik dan diketikkan di situ. Nanti akan direspon oleh kita ya, oleh BPS Provinsi Lampung. Baik Bapak Hardianto, terima kasih atas sharing knowledge-nya. Teman-teman boleh applause dulu dong, boleh open Sama-sama. mic. Oke, Terima kasih. terima kasih. Boleh saya pantun dulu nggak? Oh boleh Pak, Ah. silakan Pak. Cakep. Belum ya? Di kaki gunung ada petani, Cakep. Cakep. sedang bicara sama bupati. Artinya. Artinya. Siapa yang tekun hari ini akan sukses di masa nanti. Asik. Asik. Amin, amin, amin. Amin, amin. Terima kasih. Amin ya, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat di siang hari ini? Ya, pagi hari menjelang siang, masih ya? Biar tambah semangat kita akan mengadakan kuis pada siang hari ini. Ya, silahkan sebentar ya Bapak Ibu ya. Akan di share screen ya.
Kuis ini akan dilakukan melalui Quizizz ya, dengan kode 101700. Silakan Bapak Ibu dibuka Quizizz-nya, terus masukkan kode 101700. Oke, baru 2 nih. 3. Quizizz ini akan ada hadiah menariknya ya Bapak Ibu ya. Untuk berapa? 3 terbaik ya. Nah, ayo Bapak Ibu, ini yang join ada sekitar 114 yang join Zoom ini. Yang join Quizizz masih di bawah 40. Kita tunggu ya. Ya, akan ada 10 pertanyaan, ini seru-seruan aja ya, yang ada kaitannya sama materi dan statistik. Ayo, sambil nunggu teman-temannya join mungkin ya, saya ingatkan kembali bahwa kita ada link presensi ya, yang sudah dituliskan oleh host di kolom chat juga di s.id/peduli statistik ya, huruf kecil semua, nggak pakai spasi. Silakan Bapak Ibu mengisi link presensi pada daftar tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Mana kita tunggu sampai setengah mungkin? Mungkin kita tunggu 5 menit lagi mungkin, apa gimana? Ya boleh 5 menit lagi ya, kita tunggu ya. Ya. Ini Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya.
Wah, ini ternyata banyak yang benar semua ya Bapak Ibu ya. Luar biasa berarti pemateri kita hari ini. Oke. Ya. Oke, kuisis sudah semua kan ya Bapak Ibu ya? Ini sepertinya sudah selesai. Kita umumkan 3 terbaik. Yang ini kalau dilihat rankingnya, ya ranking 1 ini ada salah satu, tapi ranking 2, 3-nya benar semua. Tetap dihitung yang ini ya, yang paling cepat ya? Gimana Pak Hardi, skornya aja? Oke. Skornya aja. Jadi 3 terbaik, CU, ada Max dan RR ya. Silahkan menghubungi host di sini dengan nomor 0812 7415 0677. Sekali lagi 0812 7415 0677. Ya. Iya. Iya, salah satu ya. Karena cepat dia. Apa iya, nggak apa-apa ya. Oke, seperti yang di kolom chat 0812 7415 0677 ini karena namanya nama samaran ya, silahkan disertakan screenshot-nya ya. Screenshot kuisisnya. Oke, bisa di-stop. Selamat kepada Bapak Ibu yang para pemenang kuis ya. Jangan lupa dikonfirmasi. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kami sangat berbahagia dapat berjumpa secara virtual dengan para peserta dan juga memperoleh ilmu yang dapat dipetik dari kegiatan ini. Bapak Ibu silakan untuk follow akun Instagram BPS Provinsi Lampung di BPS Provinsi Lampung. Huruf kecil semua, nggak pakai spasi ya. Sebelumnya kami ingatkan kembali kepada para peserta untuk mengisi daftar hadir sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat pada link s.id/peduli statistik. Huruf kecil semua, nggak pakai spasi ya Bapak Ibu ya. Yang akan kami buka sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara Peduli Statistik pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jenderal berbintang bicara hukum. Juga berbincang tentang kurikulum. Intinya. Izin pamit, wassalamualaikum. Jika ada kurang, harap maklum. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di Peduli seri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.